Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajar Mustika. Selamat bergabung kembali di pertemuan kedua ini. Untuk kelas 10, pertemuan pertama kita telah membahas tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang di sini kita akan membahas tentang bentuk akar. Yang pertama yaitu definisi dari bentuk akar. Apa sih definisinya? Untuk definisinya itu akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Ini merupakan definisi dari bentuk akar. Bilangannya rasional akan menghasilkan bilangan irasional. Akan menghasilkan irasional. Contohnya yang seperti apa? Contohnya itu akar dari 2. Apakah akar dari 2 ini akan menghasilkan bilangan irasional? Kita lihat, 2 merupakan bilangan rasional. Apakah akan irasional? Akar dari 2 itu akan menghasilkan 1,3 sekian-sekian. Ini merupakan bilangan irasional. Contoh kedua, akar dari 3. Akar dari 3 ini merupakan bilangan rasional. Kalau 3 diakarkan hasilnya pasti 1,7 sekian-sekian. Nah, 1,7 ini merupakan irasional. Jadi akar 2, akar 3 merupakan bentuk akar. Lalu kalau misalkan di sini saya tulis akar 4, apakah akar 4 ini merupakan bentuk akar? Nah, kita lihat 4 apakah bilangan rasional? Ya, 4 merupakan bilangan rasional. Berarti ini bilangan rasional. Nah, hasil dari akar 4 itu berapa? Hasilnya adalah 2. 2 ini bilangan irasional bukan? Bukan, 2 merupakan bilangan rasional. Seperti ini. Karena bilangan rasional jika diakarkan hasilnya bilangan rasional, maka akar 4 ini bukan. Jadi akar 4 bukan merupakan bentuk akar. Nah, ini merupakan definisi atau konsep dari bentuk akar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang menyederhanakan bentuk akar. Nah, bagaimana sih untuk penyederhanaan bentuk akar? Di sini saya akan memberikan contoh. Contohnya misalnya akar dari 18. Nah, pertama-tama di sini saya mau bertanya pada kalian, apakah akar dari 18 ini merupakan bentuk akar? Ya betul, akar dari 18 merupakan bentuk akar. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian menggunakan kalkulator, diakarkan 18 ini akan menghasilkan bilangan irasional. Nah, caranya biar kalian tidak pusing dalam menghitung, ada cara yang sederhana, yaitu menyederhanakan bentuk akar. Nah, caranya seperti apa? Nah, perhatikan dulu catatan di samping ini. Kemarin kalian belajar tentang bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, di sini berkaitan atau saling berhubungan antara bilangan berpangkat dan juga merupakan bentuk akar. Nah, caranya di sini untuk
menyederhanakan akar dari 18, kita harus tahu dulu atau paham dulu bilangan eksponen yang kemarin. Nah, di sini saya mau tanya, 2 pangkat 2 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4. Kenapa 4? Karena 2 dikali 2 artinya. Nah, jadi 4. Kalau misalnya 3 pangkat 2, ini hasilnya berapa? 9. Kenapa 9? Karena 3 pangkat 2 ini artinya kita kalikan 3 dengan 3 sebanyak 2 kali. Berarti hasilnya 9. Terus 4 dikali 4 pangkat 2 yaitu 4 dikali 4 hasilnya 16. 5 pangkat 2 hasilnya 25. 6 pangkat 2 hasilnya 36 dan seterusnya. Untuk menyederhanakan bentuk akar, kalian harus paham dulu tentang bilangan eksponen ini. Nah, kita lihat nih, bagaimana caranya untuk menyederhanakan akar 18. Nah, untuk menyederhanakan akar 18 ini, kalian cari akar 18 ini dapat dibagi oleh bilangan eksponen yang mana? Yang dari 4 sampai 36 ini bisa dibagi dengan mana? Betul, bisa dibagi dengan 9. Berarti di sini sama dengan akar 9 dikali berapa yang hasilnya 18? Ya betul, 9 dikali 2. Berarti kalau misalnya sudah seperti ini, kalian pisahkan antara angka 9 dan juga angka 2 biar tidak pusing. Oke. Akar 9 dikali akar 2. Nah, di sini akar 9 itu akan menghasilkan berapa? Di sini kita lihat lagi di bilangan eksponen. Kalau misalnya 9 itu hasil dari 3 dikali 3. Berarti akar dari 9 itu adalah 3. 3. Berarti akar 2 kita tetap tulis. Akar 2. Akar 2. Kenapa? Karena ini akar 2 ini tidak ada hasilnya. Tidak menghasilkan bilangan rasional lagi. Jadi kita tulis lagi. Akar 2. Jadi dapat disimpulkan penyederhanaan akar 18 itu adalah 3 akar 2. Oke, ini untuk contoh pertama. Nah, contoh kedua agar kalian lebih paham. Misalkan saya buat 32. Akar 32 ini merupakan bentuk akar. Kenapa? Karena apabila bilangan 32 ini diakarkan, akan menghasilkan bilangan irasional. Nah, jadi kita sederhanakan bentuk akarnya. Ada yang lebih sederhana. Kita lihat di sini. Untuk bilangan 32 bisa dibagi oleh bilangan yang mana? Dari 4 sampai seterusnya. Oke. Bisa Bu dibagi dengan 4. Ya, kita coba dibagi dengan 4. Oke, akar 4 berarti dikali berapa yang hasilnya 32? Yaitu 8. Nah, boleh. Setelah ini kita pisahkan seperti tadi masing-masing angkanya. Akar 4 berarti dikali dengan akar 8. Nih. Oke. Akar 4 di sini hasilnya berapa? 2 dikali akar 8. Nah, berarti untuk akar 32 itu penyederhanaannya 2 akar 8. Nah, di sini 8 masih bisa tidak disederhanakan. Bisa. Jadi 2 di akar 8. 8 itu bisa dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 4. Berarti 4 dikali 2. Setelah ini berarti 2 dikali akar 4 dikali akar 2.
ini, lihat, 2 dikali akar 4 yaitu 2. 2 dikali akar 2, kita tulis tetap akar 2 karena merupakan bentuk akar. 2 dikali 2 yaitu 4. Berarti 4 akar 2. Nah, untuk bilangan 32 pasti penyederhanaannya 4 akar 2. Ini yang lebih sederhana. Kalau kita tadi ngambilnya pembagiannya yaitu 4. Nah, untuk membaginya, biasanya kita cari bilangan yang paling besar dalam membaginya. Di sini 4. 4 bisa dibagi sama 32? Bisa, cuman hasilnya juga yaitu 8, bisa disederhanakan lagi. Coba kalau kita hitung 32 ini dibaginya oleh 16. Kita coba ya. Kita cari berarti 32 dibagi 16. 16 dikali berapa yang hasilnya 32? Yaitu dikali 2. Nah, setelah ini kita pisahkan. Akar 16 dikali akar 2. Tadi akar 16 itu menghasilkan 4. Berarti 4 akar 2. Nah, lebih sederhana. Sampai di sini. Jadi kalian itu harus membaginya itu dengan bilangan yang memang bilangan yang paling kecil, yang sehingga di sini hasilnya itu tidak bisa dibagi lagi oleh bilangan yang berpangkat. Seperti itu. Masih bingung? Oke, kita cari contoh yang ketiga. Contoh 3. Misalkan di sini saya punya akar 75. Nah. Oke. 75 ini bisa dibagi oleh angka berapa dari 4 sampai 36? Oke. Pasti bisa dibagi oleh 25. Taruh 25 di sini. Oke, terus 25 dikali berapa yang hasilnya 75? Dikali 3, betul. Terus kita pisahkan. Akar 25 dikali akar 3. Nah, akar dari 25 itu berapa? Oke, yaitu hasilnya 5. Berarti 5 akar 3. Untuk penyederhanaan akar 75, hasilnya adalah 5 akar 3. Nah, itu penjelasan dari penyederhanaan bentuk akar. Oke. Nah, setelah ini kalian akan saya berikan latihan soal di mana kalian harus mengerjakannya dengan teliti dan dikumpulkan melalui Google Classroom yang telah saya tugaskan. Tugasnya juga akan saya tampilkan di Google Classroom. Untuk tugasnya kalian bisa tulis di buku tulis kalian masing-masing. Kalian boleh dipoto hasilnya dan kirimkan ke saya. Atau misalnya kalian, Bu, saya ingin mengumpulkannya melalui Word. Misalnya formatnya itu Word atau PDF, silahkan. Yang penting kalian kumpulkan hasilnya melalui Google Classroom. Dan tidak boleh dalam pengumpulannya melebihi batas waktu yang telah saya sajikan. Kalau misalkan kalian mengumpulkannya lebih dari waktu yang telah saya tetapkan, mohon maaf, tugas yang kalian kirimkan tidak saya terima dan tidak saya nilai. Oke, sekian pembelajaran dari saya untuk pertemuan kali ini. Apabila misalnya kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian WhatsApp saya secara personal chat. Dan apabila misal kalian mau mencari sumber-sumber lain atau tentang materi ini, silahkan, saya tidak membatasi itu. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada kalian yang senantiasa bergabung dalam pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.